Mayoritas penduduk tempat saya tinggali lebih memilih Anies Baswedan sebagai kandidat paling dipilih dalam Pilpres 2024. Alasan memilih Anies Baswedan dalam Pilpres tahun 2024 mungkin berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung pada preferensi, pandangan, dan harapan mereka terhadap calon presiden. Menurut kakak, siapa ini yang cocok jadi presiden di tahun 2024? Kalau menurut aku sih Ganjar. Alasannya kenapa juga? Kenapa ya? Ya karena suka Ganjar. Aku sih Prabowo sih kayaknya. Alasannya kenapa juga? Karena di daerahku ya di Riau sana mungkin kemungkinan besar Prabowo sih. Tapi kurang tahu juga. Terima kasih ya. Ganjar dong. Alasannya kenapa itu? Ya karena kerjanya bagus, memikirkan rakyat. Menurut saya sih Prabowo ya Bang, karena kayak di daerah Sumatera Barat itu Prabowo tahun kemarin yang megang. Tapi itu sih menurut saya ya. Jadi ini nanti milih Prabowo? Itu belum bisa dikasih tahu, rahasia. Terima kasih ya Kak. Menurut saya itu Ganjar karena dia lebih mementingkan rakyat kecil gitu. Terima kasih ya Kak. Oke. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas yang tinggi di antara generasi Z karena ia dianggap memiliki visi dan misi yang sejalan dengan aspirasi generasi Z, yaitu pembangunan ekonomi, sosial, dan politik yang adil dan makmur. Ganjar Pranowo juga memiliki gaya komunikasi yang santai, humoris, dan interaktif yang membuatnya mudah diterima oleh generasi Z. Di posisi kedua, terdapat Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra. Prabowo Subianto memiliki elektabilitas yang cukup tinggi di antara generasi Z karena ia dianggap memiliki pengalaman dan kapabilitas dalam bidang pertahanan serta keamanan. Wakanda nomor Indonesia forever. Di posisi ketiga, terdapat Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan memiliki elektabilitas yang rendah di antara generasi Z karena ia dianggap kurang konsisten dan transparan dalam menjalankan program dan kebijakan di DKI Jakarta. Anies Baswedan juga memiliki banyak kontroversi dan kritik yang menimpanya seperti kasus banjir, reklamasi, dan COVID-19. Kita semua yakin kalau kita melihat pemilu seperti sepak bola, maka rakyat punya kesempatan untuk menyaksikan dengan bahagia. Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. Kalau ada wasit merangkap pemain, kita foto dan kita sebarluaskan. Kalau ada wasit yang curang, kita laporkan kepada FIFA sebagai lembaga tertinggi. Kalau ada pemain yang nakal dan nekling lawan, foto dan viralkan ke seluruh penjuru. Kalau baik, kita katakan baik. Kejujuran itu harus utuh, seutuh-utuhnya. Memang kita bersyukur kita memiliki negara yang berdemokrasi. Kita percaya dan yakin KPU akan melaksanakan semua proses pemilihan umum dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya. Setelah ini kita mesti bisa memastikan bahwa arah reformasi mesti kita tuntaskan. Demokrasi yang berjalan jurdil, situasi yang bisa berjalan pada rel, dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh sekali dari unsur KKN. Harus kita pastikan.
Inilah amanat reformasi dan inilah amanat konstitusi yang sekarang kita pegang. Dan tentu kita mesti menyelamatkan seluruh golongan, seluruh kelompok masyarakat, dan bagaimana sejatinya kita menjaga NKRI. Diam itu bukanlah pilihan. Dan bicara, ungkapkan, dan laporkan praktek-praktek tidak baik yang akan mencederai demokrasi.